kita sudah masuk dalam kompleksitas industri 4, tapi kita masih menggunakan cara-cara analisis safety yang konvensional. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudari yang kami hormati. Salam inovasi. Hari ini kita masih membahas sekitar HSE, tapi dalam revolusi industri keempat. Sebelum saya memulai, mohon Bapak Ibu subscribe terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Adapun judul paparan saya hari ini adalah Safety Information System in Revolusi Industrial keempat, atau dalam bahasa Indonesia Safety Informasi HSE pada Revolusi Industri 4. Apa itu sistem informasi K3 pada Revolusi Industri keempat? Yaitu tersedianya sistem informasi K3 yang tepat dan akurat, sehingga sistem informasi tersebut dapat dilakukan upaya menghindari dan mengeliminasi bahaya secara cepat, akurat, sehingga ada kepastian keakuratan dalam pengambilan keputusan K3. Nah, ini ada sedikit gambaran. Inilah revolusi industri 4, kesamaan kerja di era revolusi industri 4. Itu ada gambar handphone di tangan semua. Keputusan itu dengan informasi yang ada dan era digitalisasi sekarang, kita bisa analis pakai handphone saja, atau bisa kita bawa ke PC. Segala data-data bisa kita tarik sedemikian rupa, terutama data-data tentang HSE yang available baik di perusahaan kita maupun kita bisa ambil dari dunia maya. Penanganan K3 dalam kompleksitas industri 4, ini saya ambil sedikit dari uraian internet. Dalam kompleksitas industri 4 atau disebut I40, ada pencabangan presisi di mana peran OHS atau HSE lebih kepada quality. Jadi quality makin baik nanti ya. Manajemen 4O, safety 40, cyber security, operatornya juga makin canggih, dan bagaimana logistik dan sebagainya. Namun ironisnya kita masih melakukan analisis secara konvensional untuk membantu kelancaran kecepatan produksi tersebut. Nah, ini yang perlu kita jelaskan hari ini. Kita sudah masuk dalam kompleksitas industri 4, tapi kita masih menggunakan cara-cara analisis safety yang konvensional. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem informasi K3 kurang lebih ini ada 4 saya buat, yaitu hazard communication. Ini ilmunya sebenarnya udah lama, tapi ini perlu kita galakkan lagi, yang disingkat dengan HASCOM. Kemudian computer information system, dan menggunakan PHAST, proses hazard analysis software. Kemudian bagaimana kita menangani lingkungan kerja atau work environment protection, dan bagaimana perusahaan punya company safety database, dan lain-lain. Nanti mungkin ada lagi tambahan di bawah, tapi ini kurang lebih ini yang mau saya angkat hari ini. Apa pula itu dengan hazard communication? Jika suatu perusahaan menggunakan berbagai bahan kimia yang berbahaya, maka diharuskan dan bertanggung jawab membuat memelihara program komunikasi. Jadi bahaya ini jangan kita rahasiakan, kita komunikasikan, yang bertujuan melindungi para karyawan dari terjadinya kecelakaan. Untuk itu dalam menangani bahan berbahaya perlu informasi yang kita buka dengan jelas untuk diketahui oleh semua pekerja. Karyawan juga bisa mempelajari sendiri, mengakses informasi, dan menganalisisnya juga bahkan. Untuk bahan-bahan berbahaya, bagaimana dia menanganinya.
Antara lain penanganan bahan itu misalnya kita informasikan semua wadah, kita beri label yang disebut dengan content labeling atau menyiapkan material safety data sheet. Ini udah lumrah dan umum, ini disingkat dengan MSDS. Kemudian kita harus membuat program hazard communication. Kemudian data-data kejadian harus kita simpan. Content labeling antara lain kemasan-kemasan pestisida, kita harus kasih jelas itu bahan berbahayanya, kemasan makanan, obat-obatan, minuman beralkohol, sampah-sampah berbahaya, kemasan tembakau, bahan kayu, bahan-bahan yang diharuskan oleh GPSDC atau Consumer Product Safety Commission. Ini ada khusus untuk USA, atau ada yang disebut dengan artikel atau komoditas khusus. Ini perlu dikasih label semuanya. Penyediaan MSDS atau Material Safety Data Sheet harus tersedia di tempat kerja. Ini kalau kita jalan-jalan perusahaan, kita jalan ke lapangannya, kita cari-cari nggak ada lembar Material Safety Data Sheet. Sedangkan mereka menangani bahan kimia, itu harus ada di lapangan, terutama bagi karyawan yang ada di tempat itu harus dia baca semua itu. MSDS tersebut menjelaskan karakteristik fisika, kimia, bahan tersebut dan juga menjelaskan bagaimana dia melakukan tindakan kalau terjadi kebocoran, tumpahan, atau bagaimana dia menanganinya. Nah, itu harus ada di lapangan. Nah, ini contohnya, contoh isinya adalah identifikasi label, manufacturernya siapa, MMS teleponnya, address, section 2 hazardous ingredient, kemudian section 3 physical chemical characteristic, boiling point, vapor, pressure, density, soluble in water, apakah larut dalam air, berbau, specific gravity, bagaimana penanganan fire kalau terjadi api, kemudian reaktivitinya bagaimana, apakah ini berbahaya terhadap kesehatan, itu section 6, pencegahannya section 7, dan bagaimana mengendalikan. Nah, ini jelas ini dalam MSDS. Industrial Chemicals Database, hazard database, kalau di negara-negara maju ini saya ambil contohnya USA, mereka sudah lama mendevelop suatu database yang bisa diakses sehingga semua karyawan ataupun orang lain yang membutuhkan informasi tentang kemikal yang ada dalam proses kita, sehingga mereka mengetahui caranya, bagaimana memproteksinya, bagaimana P3K dan lain-lainnya. Dalam database, misalnya satu bahan itu ada disebut pakaian yang harus digunakan bagaimana, alat-alat proteksinya apa, mungkin ada synonym exposure, clothing change, apakah perlu mengganti pakaian segera, clothing removable requirement, synonym of chemical name, target organ bahan ini apa, melalui pernapasan, apa melalui kontak tuh, inhalation, atau swallow, tertelan. Kemudian first aid requirement-nya bagaimana, untuk kalau terkontak ke kulit, first aid requirement untuk mata bagaimana, first aid requirement untuk tertelan bagaimana, equipment requirement dan alat-alat breathing apparatusnya bagaimana. Ini harus jelas di dalam MSDS itu. Kemudian yang disebut dengan menjaga catatan K3 atau record retention, ini perlu dalam perusahaan untuk disimpan untuk tujuan remedial supaya tidak terjadi. Kalaupun terjadi, ya kita lihat catatannya, bagaimana kita kembali menanganinya atau bagaimana untuk menyempurnakan penanganannya. Catatan tersebut berguna baik untuk internal perusahaan kita maupun secara nasional, misalnya Departemen Tenaga Kerja membutuhkannya, atau bahkan internasional. Penerapan peraturan K3 dan kode standar setiap tahapan revolusi industri, terutama di Indonesia nih ya. Jadi yang kuning itu pada zaman revolusi industri 1 itu ditemukannya mesin uap sekitar 1784.
sudah ada peraturan. Pada saat itu peraturan masih peraturan untuk anak-anak di bawah umur, bagaimana para wanita dilindungin. Belum dikenal dengan sistem manajemen K3, belum ada kode standar yang baku. Kemudian revolusi industri 2.0 itu sekitar 1870 sudah mengenal lah sedikit itu ya, maju sedikit. Kemudian revolusi industri ketiga sekitar 1969. Nah itu kan undang-undang tahun 70, bahkan baru ada tahun 70 kan. 1969 belum ada revolusi industri ketiga diperkenalkan di situ. Nah 1 tahun kemudian setelah itu barulah ada undang-undang 170. Di Amerika juga baru ada undang-undang baru. Kemudian di sana dikenal dengan OSHA, Organization Safety Health Association. Mungkin tahapan ini udah kita kenal SMK 3, dan dengan perkembangannya udah ada OSHA 18001, ISO series kode standar. Nah sekarang kita masuk ke industri 4.0 sekarang. Itu di sekitar tahun 86 mungkin ya, sampai sekarang nih. Sebentar lagi bahkan udah masuk revolusi industri kelima. Undang-undang 170 sudah kita terapkan, OSHA kita terapkan, SMK 3, OSHA 80001, dan sekarang diwajibkan ISO 45001. Kemudian ISO series kode standar, dan ini ya tidak bisa kita tolak lagi. Inilah yang mau saya presentasikan hari ini, information system di dalam ASE. Environment protection itu tadi termasuk di situ ya, di dalam revolusi industri 4. Perlunya dikelola secara integral juga tentang lingkungan tempat kerja dalam sistem informasi K3 ini sehingga lebih terpadu. Karena pencemaran lingkungan kerja dapat menyebabkan kecelakaan kerja, dan ini harus dapat dicegah secepat mungkin bila terjadi. Kita boleh memanfaatkan proses analisis software yang ada sekarang ini, dan udah lumrah dilakukan untuk melakukan asesmen dengan cepat. Jadi selama ini mungkin kita menggunakan asesmen secara manual, kita bisa menggunakan software sekarang ini sehingga kondisi apapun bisa secara akurat dianalisis, dan kita buat berbagai skenario. Dia bisa kita masukkan input, dia menghitung sendiri bagaimana dampaknya, bagaimana resikonya nanti. K3 pada revolusi industri 3 dan prediksi R4 ini, yang kuning ini ada peraturan K3, mungkin belum diterapkan 100%. Belum semua industri memiliki sistem manajemen atau ISO series. Belum semua industri mengikuti standar engineering yang setara. Database masih amburadul. Tenaga K3-nya belum semuanya menggunakan, saya yakin itu. Masih banyak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Monitoring pelaksanaan K3 juga kita mesti melaksanakan secara manual. Database HSE global belum tersedia. Nah sekarang revolusi industri keempat, peraturan K3 harus diterapkan 100%. Semua industri harus memiliki sistem manajemen K3 dan ISO series, ISO 45001. Semua industri mengikuti standar engineering yang diakuin. Database K3 harus transparan. Gak boleh lagi kita sembunyi-sembunyi, sekarang transparan saja. Ini kan udah global. Menuntut tenaga HSEQ, jadi ada juga sekarang perusahaan yang sudah 4 ya. Health, Safety, Environment, Quality, Specialist. Target perusahaan zero accident harus kita tampilkan. Dan bagaimana occupational disease kita tangani dengan baik, seperti saya pernah paparkan beberapa kali presentasi yang lalu. Kemudian monitoring pelaksanaan K3 by sistem informasi K3. Kemudian using cyber communication to carry out ISE. Yang terakhir adalah database ISE secara global harus available, harus kita siapkan. Sebagai summary kesimpulan, safety informasi K3 atau ISE pada era revolusi industri keempat ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data yang akurat tentang hal-hal yang dijelaskan di atas secara cepat, terutama di tempat kerja.
Sudah saatnya seluruh perusahaan atau industri yang belum menerapkan sistem informasi K3 dapat segera membangun sistem informasi K3-nya. Demikianlah presentasi ini kami sampaikan. Kami dari PT BGM bisa membantu konsultasi, memberi saran dan pelatihan yang relevan kepada perusahaan-perusahaan Bapak Ibu sekalian. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih.